Halo teman-teman, kembali lagi bersama Hendro di sini dari kelas coding. Ya, seperti kita ketahui beberapa hari yang lalu, kurang lebih semingguan lebih yang lalu ya, kita tahu bahwa Bootstrap baru saja merilis versi 5 alpha. Nah, pada video saya kali ini saya akan men-summary kira-kira updatean apa saja yang ada di versi 5 alpha ini. Yuk, kita lihat video berikut ini. Ya, jangan lupa untuk subscribe dan klik pada lonceng supaya selalu mendapatkan update informasi dari kelas coding. Ya, untuk rilis resminya teman-teman bisa mengakses alamat URL yang saya sertakan dalam slide ini, yaitu blog.getbootstrap.com/2020/06/16/bootstrap5alpha. Kemudian untuk homepage versi 5 alpha ini bisa diakses dari URL v5.getbootstrap.com. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini, Bootstrap versi 5 ini masih alpha. Artinya ada kemungkinan breaking change. Jadi kemungkinan misalnya nama kelasnya itu bisa berubah ya. Nah, kita perlu menunggu sampai versi beta ya, baru mungkin kita bisa gunakan untuk project kita ya. Jadi jangan gunakan versi alpha untuk project kita ya, karena kalau ada breaking change repot juga untuk migrasinya. Oke, itu yang pertama. Nah, apa saja sih updatean atau fitur-fitur baru yang ada di versi 5? Yang pertama adalah new look and feel ya. Ini kelihatan banget perbedaannya. Yang paling kelihatan misalnya saja dari logonya aja ya, itu sudah berubah ya dari versi sebelumnya. Kemudian kalau teman-teman tadi masuk ke homepage-nya tadi yang di link di slide sebelumnya, akan berasa juga perbedaannya ya. Improvement-nya luar biasa, khususnya di bagian dokumentasi ya. Homepage dokumentasinya improvement-nya luar biasa. Lebih mudah kita membaca dokumennya, kemudian lebih jelas gitu ya, lebih kaya dan lebih jelas, lebih mudah kita pahami. Kemudian perubahan yang berikutnya itu adalah ini yang paling menurut saya paling signifikan, yaitu tidak ada lagi dependensi ke jQuery ya. Jadi ini tentunya luar biasa ya. Bootstrap versi 5 ini sekarang mulai menggunakan pure JavaScript saja dan tidak menggunakan jQuery lagi ya. Nah, dengan hal ini konsekuensinya otomatis ya Bootstrap 5 ini akan lebih kecil ya dari sisi size ya, lebih kecil, dan tentunya akan lebih mudah kita integrasikan dengan framework JavaScript yang modern ya, karena dia udah tidak lagi depend ke jQuery. Kemudian juga sudah tidak mensupport IE ya. Ini juga salah satu loncatan yang luar biasa ya, karena IE kita tahu bersama banyak sekali limitasinya yang menyebabkan kita tidak begitu fleksibel ya. Tapi tentunya ada efek lainnya di sini, yaitu mungkin teman-teman yang punya project yang harus support browser IE ya, mungkin sekarang tidak bisa berharap banyak dengan Bootstrap versi 5 dan seterusnya nantinya. Oke. Kemudian dengan adanya konsekuensi tadi tidak support maksud saya tidak support Internet Explorer lagi ya. Kita tentunya akan bisa menggunakan CSS custom properties. Nah, ini yang yang selama ini tidak bisa digunakan karena Bootstrap itu masih support Internet Explorer, di mana Internet Explorer itu atau IE itu tidak support CSS custom properties. Nah, begitu dia di drop, artinya kita bisa saja memanfaatkan fitur ini ya. Untuk custom propertiesnya ini Bootstrap itu memanfaatkan atau mengutilize sass ya, mengutilize sass untuk bagaimana kita dengan mudah memanipulasi properti yang ada di Bootstrap ya. Kemudian tentunya lebih konsisten nantinya. Jadi kita bisa punya tampilan yang lebih konsisten di berbagai jenis browser ya.
Nah, ini yang apa namanya sebelumnya di versi-versi sebelumnya yang apa ya, yang menjadi salah satu kelemahan dari Bootstrap karena maaf, karena website-website yang dibangun dengan Bootstrap itu biasanya ya, kalau misalnya kita tidak lakukan custom dengan proper, itu tampilannya itu mirip-mirip ya. Begitu kita buka sebuah website, kita langsung tahu kalau ini pasti menggunakan Bootstrap ya. Karena memang untuk mengcustom CSS-nya tidak mudah ya di versi-versi sebelumnya. Nah, dengan adanya CSS Custom Properties ini kita bisa dengan mudah gitu ya merubah-rubah styling, warna misalnya, sizing misalnya, itu dengan menggunakan Sass nantinya. Oke. Kemudian ya tadi di awal saya udah sedikit singgung ini improvement di sisi dokumentasi itu luar biasa ya. Jadi lebih mudah kita baca ya, ambiguitasnya sudah berkurang ya, udah dikurangi, kemudian lebih banyak lagi support ya, yang bisa kita lihat dari dokumentasinya, lebih banyak konten ya, potongan-potongan kode atau skrip-skrip contoh gitu untuk kita gunakan ya, langsung copy paste itu juga udah tersedia ya, khususnya yang berhubungan dengan custom properties tadi ya, test filenya itu udah disediakan juga. Dan yang menarik juga di sini Bootstrap udah based on NPM, dia udah menggunakan package manajernya Node.js ya, NPM, kemudian menyediakan starter project ya di NPM. Jadi kita bisa dengan mudah mulai menggunakan Bootstrap melalui starter NPM project-nya. Ini luar biasa menurut saya. Kemudian variasi warna yang jauh lebih banyak lagi ya. Jadi tentunya dengan adanya variasi warna ini ya, aplikasi kita akan jadi lebih banyak opsi untuk warna ya, tanpa perlu kita meninggalkan code base-nya. Jadi warnanya itu udah disediakan, nggak perlu kita cari-cari lagi warna atau styling warna sendiri gitu ya. Dia udah sediakan, sampai belepotan. Sudah disediakan ya opsi-opsi warna yang built-in jauh lebih banyak dibanding versi-versi Bootstrap sebelumnya. Kemudian yang berikutnya ini juga cukup signifikan menurut saya ya, form ya, updated form. Di versi-versi Bootstrap sebelumnya, form itu biasanya akan secara default ya, tampilannya itu mengikuti operating system atau browser gitu ya. Misalnya radio atau checkbox itu biasanya akan ngikutin tampilan default dari browser dan OS gitu ya. Sehingga kalau kita tidak ngatur stylingnya ya, kalau dibuka dari browser Firefox misalnya, itu akan berbeda formnya kalau dibuka dari browser Chrome atau Safari atau Internet Explorer misalnya ya. Jadi formnya tidak standar gitu ya kalau versi-versi sebelumnya. Nah, dengan adanya Bootstrap 5 ini, dia membongkar ya, overhaul semua arsitektur formnya istilahnya ya. Sehingga bisa lebih konsisten ya, di redesign lagi semua form controlnya sehingga bisa lebih konsisten. Artinya tampilan form saya di browser Chrome itu relatif akan sama dengan tampilan di browser Safari misalnya ya. Jadi lebih konsisten dari sisi tampilannya, dan tentunya dokumentasinya jauh lebih baik ya. Dan kita tadi karena kita udah full control juga dengan CSS-nya tadi, dengan custom properties-nya tadi ya, kita juga bisa dengan mudah mengcustom styling dari form, dan itu konsisten di berbagai browser. Berikutnya itu adalah utilities API ya, menggunakan API based approach. Ya, ini akan memudahkan kita juga men-styling tadi ya, aplikasi Bootstrap kita menggunakan sintaksnya Sass nantinya. Jadi kita bisa buat CSS atau utility on the fly gitu.
Jadi kita bisa override yang sudah ada, kemudian kita ganti menggunakan style kita sendiri, menggunakan sintaksnya Sass, jadi jauh lebih mudah. Kemudian yang berikutnya itu ya grid sistemnya juga diimprove ya. Misalnya di situ ada ketambahan grid XSL ya. Jadi ada ketambahan satu tier lagi. Kemudian ada kelas .jitter itu berubah tinggal jadi .g, kemudian misalnya G5 gitu ya, G3 gitu. Jadi lebih simpel lagi. Kemudian form layout option juga udah di replace dengan new grid system. Kemudian ada tambahan vertical spacing ya. Ini baru di versi ini. Kemudian apa namanya posisi kolom positioningnya itu ya bukan lagi relatif by default ya. Oke, jadi tidak lagi relatif by default. Ini improvement yang terjadi di sisi grid sistemnya. Oke. Kemudian yang berikutnya yang menurut saya juga improvement yang luar biasa, Bootstrap sekarang sudah memiliki icon sendiri. Jadi teman-teman udah nggak perlu lagi nginstal Font Awesome ya misalnya, atau Ionic icon ya, Ionic icon, atau paket-paket icon pihak ketiga. Jadi kita bisa menggunakan langsung icon dari Bootstrap itu sendiri. Oke. Kemudian ada RFS project juga, ini untuk responsif font ya, responsive font. Mereka juga lagi bekerja di project ini. Jadi benar-benar improvement yang luar biasa. Oke. Nah, teman-teman tentunya ini cuman video singkat aja, kurang lebih itu summary atau catatan-catatan penting tentang update Bootstrap Alpha ini. Nah, teman-teman bisa mengeksplor lebih jauh lagi di homepage barunya ya, v5.getbootstrap.com, untuk melihat lebih jauh apa saja sih updatean-updatean yang ada di versi 5 ini. Nah, yang perlu juga saya sampaikan adalah di versi 5 ini mereka berjanji bahwa migrationnya dari 4 ke 5 itu jauh lebih mudah ya, smooth. Jadi kemungkinan besar sih kelas-kelasnya itu masih sama namanya ya. Cuman memang JavaScript yang bekerja di belakang itu udah bukan jQuery lagi, tetapi JavaScript yang dibuat sendiri oleh si Bootstrap, bukan lagi jQuery. Jadi lebih smooth, maksudnya kemungkinan besar kelas-kelas name-nya ya, nama-nama kelasnya itu nggak akan berubah banyak gitu ya, nggak akan berubah banyak. Ini berbeda dengan waktu kita migrasi dari versi 3 ke 4 ya, benar-benar lumayan ribet untuk upgrade. Nah, kalau ini versi 5 dikatakan di sana bahwa jauh lebih mudah dari versi 4 ke versi 5. Ya, kita tunggu saja teman-teman. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa minggu ke depan sudah ada versi betanya ya. Kalau udah ada versi betanya, udah bisa kita coba-coba untuk apply ke project kita. Oke, nah saya akan membuatkan video kayak hands on gitu ya, menggunakan versi 5 ini nantinya di video saya yang akan datang. Teman-teman tunggu saja, jangan lupa subscribe dan klik pada lonceng jika informasi di dalam video ini bermanfaat. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya untuk membahas bagaimana menggunakan Bootstrap versi 5 ini. Oke, terima kasih dan sampai ketemu lagi.